Gemaripah Loh Jinawi. Itulah ungkapan untuk memuji kesuburan dan kemakmuran tanah Indonesia. Tampaknya pujian itu tak berlebihan. Wilayah tanah air terbukti tetap memberikan hasil bumi walau musim kering tengah melanda. Warga desa Sahan, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timur Tengah Selatan adalah saksi dari melimpahnya berkah Sang Pencipta di bumi Nusa Tenggara Timur. Salah satunya pati dari batang pohon gewang. Oke, jadi memang musim kemarau itu membawa perubahan yang cukup signifikan buat masyarakat di Soena ini. Salah satunya, ini kita sebenarnya hanya mau ambil salah satu bahan makanan, pangan alternatif itu berupa dari kayu gewang ini. Tapi ada ritualnya tersendiri sebelum diambil. Nah, ritual ini sendiri memang bertujuan supaya kedepannya ini pohon gewang nanti hasilnya manis, serabutnya tidak terlalu banyak, seperti itu. Caranya seperti ini. Sebuah ritual sederhana harus dilakukan sebelum melakukan penebangan pohon yang disebut tune dalam bahasa Timor ini. Dalam setiap upacara penebangan gewang, doa hanya boleh dipanjatkan oleh tetua adat. Ritual dilanjutkan dengan menyerahkan persembahan berupa pucuk pisang, sirih, kapur, dan kacang hijau. Pohon bernama ilmiah Corypha utan lamarck ini memang sepanjang tahun tumbuh subur di kawasan pesisir Nusa Tenggara Timur. Pohon gewang memiliki akar yang panjang dan mampu menyimpan cadangan air sehingga dapat tetap bertahan di tengah musim kemarau. Bukan hanya pati yang dapat dimanfaatkan, namun buah, bunga, daun, serta pelepah pohon gewang memiliki banyak manfaat bagi masyarakat Pulau Timor. Kalau di sini, gewang yang dipilih ini memang yang sudah usianya puluhan tahun. Karena dulu memang ditanam, betul ya. Dulu nenek-nenek kita memang tanam juga, dan ada juga yang liar makan lalu datang bawa biji gitu, persemaian secara alami ya. Tapi sekarang karena sudah terlalu banyak tidak ditanam lagi, ya masyarakat tinggal menikmati saja. Di tanah Nusa Tenggara Timur, pohon gewang ibarat warisan dari para leluhur. Dahulu kala, jika ada pembabatan hutan, maka pohon gewanglah satu-satunya penghuni lahan yang tak boleh ditebang. Hal ini karena nenek moyang masyarakat NTT percaya pohon dengan nama lain gebang ini mampu menjaga kehidupan anak cucu di kemudian hari. Jadi gewang ini memang sejenis palem-paleman, tapi memang kalau saya lihat beda jauh ya sama sagu. Kalau sagu tuh lembek gitu karena memang dia hidup di becek-becek begitu. Kalau ini kan memang di pesisir pantai, keras, jadi memang berpengaruh langsung ke batangnya. Dan ini udah setengah jam, belum berhasil. Bukan hanya manusia yang mendapatkan berkah dari penebangan pohon gewang. Bila masyarakat memanfaatkan bagian tengah batang yang bertekstur lunak, maka bagian pinggiran batang yang lebih keras akan dimanfaatkan untuk pakan ternak. Perlu waktu panjang agar bisa menikmati panganan khas musim paceklik ini. Setelah dijemur, batang gewang kini bertekstur lebih lunak dan mudah untuk dipotong. Hanya saja sifat batang yang memiliki banyak serat terkadang membuat proses pemotongan masih sulit dilakukan. Dengan menggunakan esu, para mama menumbuk batang gewang kering agar hancur dan menjadi serbuk. Serbuk inilah yang disebut pati gewang atau putak dalam bahasa lokal. Satu pohon gewang dengan tinggi belasan meter rata-rata mampu menghasilkan 200 kg putak. Hasil sebanyak ini dinilai mampu memenuhi kebutuhan pangan untuk 10 keluarga selama 2 minggu. Yeay, nih. Ini yang sudah disaring sama Mama Vina, halus banget tuh. Belum bisa diolah, masih perlu perendaman dulu 1 jam, tapi tidak perlu tunggu lama. Ada yang sudah direndam. Ini dia. Kelihatan warnanya beda ya? Ini sudah agak kemerah-merahan.
Untuk menambah cita rasa, masyarakat kerap menambahkan parutan kelapa pada tepung gewang sebagai penyedap alami. Tepung gewang memang bisa diolah menjadi beragam kuliner. Rasanya yang khas telah menarik peminat dari Pulau Jawa. Beberapa daerah di Kupang bahkan rutin mengirim tepung gewang di kota Surabaya. Gewang bakar seperti ini menjadi olahan favorit masyarakat. Tadi saya masih agak bingung juga waktu pas dibilang nanti akan setelah campur kelapa digoreng. Ternyata enggak, ini seperti ditaruh saja di atas piring dari tanah liat ya, piring panas. Persis seperti cara suku Tobelo Dalam bikin sagu forno, tapi beda di cetakannya ada. Ini cetakannya seperti piring, kalau itu bentuk cetakannya seperti cetakan roti gitu. Ada sela-selanya berbentuk kotak-kotak. Kalau ini jadinya seperti martabak tipis kering. Faktanya, tepung dari batang pohon gewang memiliki komposisi kimia berupa karbohidrat, protein kasar, lemak, fosfor, serat kasar, serta kalsium. Komposisi gizi ini dinilai hampir sama atau setara dengan tepung yang diekstrak dari tanaman sagu. Rasanya enak loh. Saya nggak nyangka. Jadi ada rasa gurih-gurih kelapa dan ada seperti hangus-hangus, itu yang bikin sedep. Nah kalau misalnya kita males bikin seperti ini, putaknya seperti ini, ini lebih ajaib lagi kalau menurut saya. Jadi tadi yang mentah-mentah tidak perlu dipotong kecil-kecil tapi langsung direbus. Bentuknya kayu banget ya. Nah ini bisa langsung dimakan ternyata. Saya mau coba yang ini, boleh ya? Coba ya. Nah, ini yang kecil udah. Baunya, bau jagung rebus. Tapi rasanya di mulut teksturnya itu seperti singkong. Kebayangkan kalau makan singkong? Nah, tapi PR nih, kayak habis ngunyah tebu. Nah, jadi itu akumulasi semuanya. Tapi enak loh ternyata, dan ini berhasil membuat masyarakat Soe survive terhadap ini kemarau. Situasi yang nggak tentu, sama harusnya makan jagung tapi jagung lagi gagal panen, diselamatkan oleh putak. Dan karbohidratnya 2 kali lebih tinggi daripada nasi, jadi jangan khawatir. Tenaga kuat. Ya, makan ini kenyang. Di pedesaan Kereke, Sumbawa Besar, musim kemarau seperti tidak akan pernah berakhir. Perbukitan kering kerontang terbentang sejauh mata memandang. Untungnya, perbukitan sekitar desa Kereke masih menyimpan cadangan pangan abadi bagi masyarakat. Meski terlihat meranggas, Bukit Kereke merupakan lahan subur salah satu jenis umbi bernama gadung. Namun untuk mendapatkan umbi yang tumbuh liar ini tidaklah mudah. Apalagi ketika puncak kemarau seperti ini, tanah perbukitan sangat keras dan harus digali dengan peralatan khusus. Jadi tadi saya agak bingung juga ikut ibu mau panen gadung. Kirain hasilnya seperti apa, lihat. Hasilnya segede-gede gini ya Bu. Justru pas kering dia hasilnya sangat besar. Nah ini merupakan salah satu pangan alternatif juga, tapi memang membutuhkan keahlian khusus untuk mengolahnya karena racun. Racun. Gadung adalah salah satu jenis umbi yang kurang populer, disebabkan karena kandungan dioskorinya yang tinggi. Dioskori adalah jenis racun yang dapat menyebabkan gangguan metabolisme tubuh dan juga saraf manusia. Namun, umbi gadung juga memiliki banyak manfaat. Selain sebagai pangan alternatif, gadung juga sering dipakai sebagai bahan insektisida alami. Kandungan tertinggi umbi gadung adalah kalori. Nilainya mencapai 100 lebih kalori per 100 gramnya. Gadung adalah satu-satunya umbi-umbian yang mampu tumbuh baik di lahan kering. Berbeda dengan jenis umbi lainnya yang memerlukan kelembapan tanah yang cukup. Di musim kering yang ekstrim seperti ini, manusia semakin menyadari bahwa beban harus dibagi. Pengangkutan dengan kuda paling efektif dilakukan sesuai dengan kontur tanah Sumbawa yang beragam.
ini adalah satu bentuk lagi simbiosis mutualisme. Jadi kebayang kalau misalnya kita tidak ada, ya memang di Sumbawa ini alat angkutnya kuda. Tapi kalau tadi kita ke kebun tidak bawa kuda, lalu kita ambil gadung sebanyak itu, siapa yang bawa gadungnya pulang? Ditinggal. Udah gitu cuacanya ini hari ini sangat panas. Tapi gak apa-apa, abis ini kita mau cuci gadungnya, mau potong-potong itu di sungai. Sekalian, ademin, cuci muka ya. Yuk. Nah, gadung ini sendiri memang paling bagus kalau sudah tadi habis kita ambil langsung kita potong-potong, langsung kita cuci, bersihin ya. Langsung kupas, karena kalau misalnya ditunggu-tunggu besok dia punya racun malah semakin mengendap. Nah, ini bukti kalau misalnya gadung ini memang keras ya, sangat tajam di tangan aja. Dia punya getah bikin tipis ya, Bu. Nah, diinjak-injak ini merupakan cara yang paling efektif untuk ngebuang racunnya gadung. Tapi juga diperhatikan tempatnya harus pas di air mengalir begini ya. Jadi waktu kita injak-injak, set, limbahnya langsung hilang, air gatalnya keluar. Kita perlu jemur dulu 1 hari supaya sampai betul-betul kering. Nah, ini supaya acara piknik kita tidak batal. Ya, ini sudah ada yang sudah dikeringkan kemarin. Nah, dia punya jadinya waktu kering itu begini, putih, bersih begini. Di Sumbawa Besar, olahan dari umbi gadung disebut bongka bola. Konsumsinya pun terbatas sebagai pangan alternatif pada musim tertentu saja. Potensi umbi gadung di perbukitan desa Kereke saat ini jumlahnya luar biasa besar. Bukan tidak mungkin, suatu saat warga Kereke mampu menyulap gadung sebagai sumber pendapatan ekonomi mereka. Sebenarnya yang paling populer untuk gadung ini sendiri kalau dijadikan keripik. Nah, ini adalah bentuk lainnya dari gadung itu sendiri. Tapi yang pasti kalau misalnya penasaran rasanya seperti apa, rasanya cenderung tawar. Ya karena itu tadi, ini biasanya kan dijadikan makanan pokok. Jadi seperti kita makan nasi putih biasa aja. Nah, ini temennya kalau kita penyuka manis ditambah gula. Atau kalau kita yang suka gurih-gurih tinggal kasih garam aja sedikit ya. Dia berhasil membuat masyarakat Kareke ini betul survive di musim kering panjang begini. Nih pangan alternatifnya.